Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan buat berkat-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih buat pimpinan tuntunan Tuhan untuk boleh memperdengarkan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan ini. Biarlah hati dan pikiran kami tertuju kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau berkati kami dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus yang menolong kami untuk mengerti dan mengerjakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada saat ini dari Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Mazmur pasal 22 ayat 26 sampai 32. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan. Dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang mempunyai kerajaan. Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ia kepadanya akan sujud, menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya. Tuhan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilan-Nya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini, orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Saudara-saudara, kalau kita mengamati orang-orang di sekitar kita, dan kalaupun kita juga boleh mengamati pribadi kita, lebih sering kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan ketika kita di dalam keadaan yang baik. Tetapi ketika keadaan kita kurang baik atau kurang menyenangkan hati, sering kita berpaling dari Tuhan. Sering kita meninggalkan Tuhan. Dan sering kita tidak memberikan hati, waktu dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi persoalan memuji Tuhan tergantung situasi hati orang-orang percaya. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana caranya sebagai orang-orang percaya dalam memuliakan dan memuji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita belajar dari iman pemazmur pada saat ini. Ketika pemazmur memiliki pergumulan, permasalahan hidup, kesulitan, atau dia merasa terganggu dari orang-orang yang ada di sekitarnya, dia datang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan dan meminta Tuhan bertindak dalam pergumulan hidupnya yang sedang dialaminya. Tetapi walaupun dia sudah berseru kepada Tuhan, Tuhan tetap tidak menjawab seruannya, Tuhan tidak mendengarkannya, bahkan Tuhan meninggalkannya. Apa yang dilakukan oleh pemazmur? Apakah pemazmur meninggalkan Tuhan selamanya? Apakah pemazmur mencari jalan keluar, jalan pintas untuk keluar dari masalahnya? Tidak. Pemazmur benar-benar menunjukkan kualitas iman yang sungguh di dalam kesaksian hidupnya. Walaupun Tuhan meninggalkan dia,
Walaupun Tuhan tidak mendengarkan seruan doanya, walaupun Tuhan tidak menjawab pergumulannya, dia tetap datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dalam jemaah yang besar. Itu adalah statement iman yang dikeluarkan oleh pemazmur. Bahkan pemazmur katakan juga dia akan membayar najarnya kepada Tuhan. Mungkin dia pernah bernajar kepada Tuhan. Walaupun apa yang dia inginkan, yang dia harapkan tidaklah sesuai dengan keadaan yang dia terima, dia ingat nazar itu dan nazar itu dia serahkan kepada Tuhan. Banyak orang Bapak Ibu, karena apa yang dia harapkan tidak tercapai, maka apa yang dia najarkan dari awal sebelumnya tidak dia serahkan kepada Tuhan, karena apa yang dia rencanakan tidak berjalan dengan baik. Berbeda dengan kesaksian pemazmur saat ini. Walaupun Tuhan belum menjawab, mendengar setiap pergumulan hidupnya, dia berikan najarnya kepada Tuhan. Dan dia juga katakan setiap orang yang mencari Tuhan memuji namanya. Pemazmur tetap mencari Tuhan melalui setiap pujian-pujian, setiap ibadah-ibadah yang dia kerjakan di sepanjang kehidupannya. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tidak mau berbalik dari Tuhan. Dia tetap setia. Ada pengharapan, ada iman yang sungguh, iman yang teguh, kalau Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan hidupnya pada saat itu. Dia yakin Bapak Ibu ada sesuatu yang baik yang Tuhan telah sediakan di dalam kehidupannya di hari-hari yang akan datang. Itu terlihat dari statement imannya Bapak Ibu. Anak cucunya akan beribadah dan semua akan diceritakan bagaimana kebaikan Tuhan yang tetap nyata bagi setiap orang yang mencari-cari Tuhan. Jadi dari pemazmur ini kita belajar ternyata walaupun situasi hati kita dalam keadaan tidak baik, walaupun apa yang kita harapkan, apa yang kita rancangkan tidak berjalan dengan baik, jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan, tetapi teruslah cari Tuhan dan pujilah Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat lihat survei orang-orang di sekitar kita, dan kita juga boleh nilai survei diri masing-masing. Apakah tujuan kita ke gereja? Apakah kita mencari Tuhan? Kalau kita benar-benar mencari Tuhan dalam ibadah gereja, maka hati, pikiran kita tertuju kepada kasih dan kemurahan Tuhan. Sepanjang perjalanan ibadah memang benar-benar diri kita milik Tuhan, hati kita kepada Tuhan. Jangan tubuh jasmani kita di gereja, tetapi pikiran kita kepada pekerjaan-pekerjaan dunia, masalah-masalah dunia. Kalau itu yang kita kerjakan, berarti kita belum mencari Tuhan. Jadi gampang saja Bapak Ibu menilai atau memperhatikan diri kita dan keadaan di sekitar kita. Kalau memang kita sungguh-sungguh mencari Tuhan dalam ibadah, kita akan nikmati acara ibadah berlangsung. Pujian, penyembahan, doa, terlebih kebenaran firman Tuhan. Apakah kita menaruh konsentrasi yang penuh dalam perjalanan ibadah itu? Apakah kita gelisah? Apakah kita mencari pujian agar dibilang orang baik, orang yang alim datang ke gereja? Kalau itu yang kita cari, maka itu akan sia-sia dan tidak akan sedikit pun mendatangkan kebaikan. Apa yang kita renungkan saudara-saudara Bapak Ibu? Yang pertama, jangan pernah tinggalkan Tuhan walaupun keadaan kita dalam keadaan tidak baik. Belajar dari teladan iman pemazmur saat ini. Dia tetap mencari Tuhan. Dia percaya di balik keadaannya pada saat ini, Tuhan sediakan banyak kebaikan
yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Ingat, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dalam keadaan situasi apapun yang kita alami, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap cari Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, percayalah dengan teguh, dengan sungguh. Kalau di balik kesulitan, persoalan, pergumulan yang sedang kita alami, sesungguhnya Tuhan sudah melihat dan menyaksikan. Dan bagaimana kesetiaan kita, ketaatan kita dalam menikmati proses yang sedang Tuhan berikan. Kita harus menaruh iman yang sungguh, percaya secara total kalau Tuhan akan memberikan apa yang Tuhan katakan baik dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita diingatkan kembali. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa tujuan kita beribadah? Tentu melalui pemazmur ini kita diingatkan kembali. Tujuan kita beribadah mencari Tuhan. Titik. Di luar itu tidak ada. Kalaupun kita melayani Tuhan, kita mau mencari Tuhan, tetap memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga tidak ada motivasi tertentu di balik kesetiaan kita dalam beribadah, kesungguhan kita dalam beribadah. Intinya kita hanya mau bersyukur, memuji, memuliakan, dan mengingat setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Selesai. Kalau tujuan kita ini kita fokuskan, maka di dalam ibadah kita ada kebaikan yang akan datang menghampiri kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran-Mu ya Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan bersama-sama. Kami belajar dari iman pemazmur hari ini Tuhan, bagaimana dia memperlihatkan kualitas iman yang sungguh. Di tengah-tengah kesulitan keberadaan yang dia alami, dia tetap setia mencari Tuhan, memuji Tuhan, dan percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan di sepanjang kehidupannya. Biarlah teladan iman ini juga menjadi teladan bagi kami, sehingga kami juga percaya Tuhan, apapun keadaan kami, keberadaan kami tetap mencari Tuhan, kami tetap setia memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan Tuhan sedikit pun. Roh-Mu yang kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.